Di pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, angin perubahan berhembus kencang di tahun 2025. Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop UKM baru saja merilis Permenkop UKM Nomor 1 Tahun 2025. Surat itu, yang secara resmi berjudul Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Bak bendera yang berkibar, menyerukan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Visi di baliknya sungguh mulia, memberdayakan ekonomi akar rumput, menciptakan kemandirian, dan menumbuhkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa. Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi wadah bagi para petani, nelayan, pengrajin, dan pelaku UMKM lainnya untuk bersatu, mengakses modal, berbagi pengetahuan, dan memasarkan produk mereka. Namun, di tengah gelombang antusiasme itu, sebuah gema terdengar dari Serambi Mekah. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri, dalam kunjungannya ke Aceh, menyampaikan sebuah pernyataan penting. Beliau menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Aceh harus dilakukan sesuai dengan Konun Syariah. Pernyataan ini bukan sekadar catatan kaki, melainkan sebuah penyesuaian fundamental. Aceh, dengan kekhususan otonominya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memang memiliki kewenangan untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Disinilah peran Konun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi sangat krusial. Konun ini mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk berprinsip syariah. Ini berarti, Koperasi Merah Putih yang akan berdiri di Aceh tidak bisa begitu saja mengadopsi model koperasi konvensional yang diatur Permenkop UKM. Mereka harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang termaktub dalam Konun LKS, tanpa riba, tanpa spekulasi atau garar, tanpa perjudian atau maisir, dan dengan prinsip bagi hasil yang adil yaitu mudarabah, musyarakah atau jual beli dengan margin keuntungan yang jelas yaitu murabahah, salam, istisna. Bahkan, tata cara operasional, akad-akad yang digunakan, hingga pengawasan keuangannya harus sesuai dengan kaidah syariah yang ditetapkan dalam Konun tersebut. Percakapan di warung-warung kopi di desa pun berubah. Para inisiator Koperasi Merah Putih di Aceh mulai mempertimbangkan detail-detail yang berbeda. Jadi, kalau kita mau meminjam modal, sistemnya bukan bunga, tapi bagi hasil sesuai akad mudarabah atau musyarakah. Tanya seorang ketua kelompok tani. Lalu, produk apa saja yang boleh kita jual? Apakah ada batasan tertentu agar sesuai dengan prinsip halal yang diatur Konun LKS? Sambung seorang pedagang kain. Mereka belum tahu, pembentukan Koperasi Merah Putih di Aceh akan melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh untuk memastikan kepatuhan syariah, sebagaimana peran MPU dalam mengawasi pelaksanaan Konun LKS. Dilema ini memunculkan tantangan sekaligus peluang. Bagi sebagian pihak, ini adalah tantangan birokrasi, penyesuaian aturan yang bisa memperlambat proses pembentukan. Namun, bagi yang lain, ini adalah peluang untuk menciptakan model koperasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan keyakinan masyarakat Aceh. Koperasi Merah Putih di Aceh bisa menjadi pionir bagi Koperasi Merah Putih Syariah yang kuat, berkelanjutan, dan menjadi contoh bagi wilayah lain yang mungkin ingin mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi kerakyatan. Koperasi ini akan menjadi bukti bahwa semangat Merah Putih dapat berpadu harmonis dengan nilai-nilai syariah, menciptakan entitas ekonomi yang berlandaskan keadilan dan keberkahan. Maka, di tahun 2025, terlihatlah dua wajah Koperasi Merah Putih di Indonesia. Di sebagian besar wilayah, mereka berkembang berdasarkan kerangka Permenkop UKM Nomor 1 Tahun 2025, dengan prinsip-prinsip koperasi konvensional yang fleksibel. Sementara itu, di Aceh, Koperasi Merah Putih hadir dengan identitasnya sendiri, sebuah koperasi merah putih yang menjunjung tinggi semangat kebangsaan sekaligus nilai-nilai syariah yang teguh berlandaskan Konun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Kedua-duanya sama-sama bertujuan menyejahterakan rakyat, hanya saja dengan jalan yang disesuaikan dengan konteks dan kearifan lokal. Ini adalah cerminan kekayaan dan keberagaman Indonesia, di mana semangat persatuan bisa terwujud dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan masing-masing daerah. Menurut Anda, bagaimana Koperasi Merah Putih Syariah di Aceh bisa menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia?